Aku terima sekarang ya. Lalu udah siap? Sudah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, udah. Oke, halo, selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Tintin dari SLA Academy. Hari ini yang menjadi moderator untuk webinar kali ini yaitu kelas gambar ya bersama Tokyori atau biasa dikenal juga Yori Pusparani. Oke, nah mudah-mudahan teman-teman di sini nanti bisa ningkatin skill gambarnya. Dan juga kelas gambar ini nggak hanya cuma satu sesi, masih banyak sesi-sesi lainnya. Jadi teman-teman bisa makin jago lagi gambarnya bersama Kak Yori ya. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen nyapa dulu pembicara kita hari ini, yaitu Kak Yori. Halo Kak Yori, apa sudah ada di tempat? Oke. Jempol 2, berarti sudah siap nih Kak Yori ya, Sun. Teman-teman udah siap juga untuk ikutan kelas gambar hari ini? Boleh responnya mungkin di chat atau audionya dinyalakan dulu mungkin biar atas apakah teman-teman udah siap gambar bareng sama Kak Yori. Di sini ada Kak Fairin, kemudian ada Kak Marisa Wahyu Kurniasari, ada Kak Kurnia Afrida, ada Kak Teresia Avila, dan juga Kak Erlin Indria Nur Ariesta. Oke. Insya Allah sudah siap Kak Erlin ya, dan juga Kak Fairin. Siap Kak? Oke. Alhamdulillah pembicara udah siap, peserta juga siap, moderator mungkin yang belum siap. Gitu ya, saya belum megang pensil. Oke, mudah-mudahan aku langsung kasih aja deh, biar nggak makan waktu lama lagi. Untuk waktu dan tempatnya, aku persilakan kepada Kak Yori. Silakan Kak. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih kepada Kak Tintin yang udah memperkenalkan saya tadi. Dan di sini buat teman-teman, tadi saya udah dikenalin juga sama Kak Tintin ya. Saya Yori, mungkin teman-teman bisa cari saya di Instagram kalau misal mau cari lihat mau lihat hasil-hasil karya, hasil-hasil iseng-iseng coret-coretan saya di Instagram itu bisa di @tokyori_. Nah, di sini teman-teman, hari ini kan kita kelas introduction ya, kelas kedua sih sebetulnya. Yang kemarin itu kelas abstrak ya, ada sebelum 3 minggu sebelum 3 minggu sebelumnya ini itu ada kelas juga, itu kelas gambar tapi sketsa asal gitu ya, dari gambar coretan bagaimana menjadi sebuah sesuatu gambar yang bisa menjadi suatu karya gitu ya teman-teman. Nah, hari ini karena kita udah masuk kelas, hari ini kita akan menggambar bukan organ ya, lebih ke di wajah gitu ya. Jadi teman-teman mungkin biasanya suka bikin mata, hidung, alis dan sebagainya, ya. Nah, dan buat teman-teman di sini juga silakan kalau misalnya mau ikutin nanti ya, silakan disiapin kertas gambar seperti yang dilihatin sama Kak Tintin ya. Kak Tintin mungkin udah siap juga nih mau gambar kayaknya ya, sama pensil. Terus ya boleh terserah kertasnya, boleh kertas gambar, sketchbook atau HVS punyanya, atau drawing book yang A4, A3 terserah. Di sini saya juga menggunakan ya, teman-teman mungkin bisa lihat. Saya akan buka dulu kelas gambar ya. Nah, di sini saya akan diperlihatkan satu kertas kosong ya. Satu kertas kosong. Saya pakai sketchbook ini ya. Kalau teman-teman lihat di akunnya kelas gambar, ya nanti mungkin akan dipin oleh Kak Tintin ya, teman-teman bisa pin juga di kelas gambar. Nah, ini kertas gambar yang saya gunakan, ini kertas biasa ya sebetulnya, kayak sketchbook, kayak drawing book, dia drawing book juga boleh. Terus di sini saya menggunakan pulpen pensil 8B, 7B, 6B, bahkan saya punya pensil mekanik ya, ada yang 2B juga. Nah, teman-teman di sini biasanya mungkin kalau misalnya belum terbiasa dengan pensil 8B, 2B atau berapa B gitu ya, mungkin teman-teman bisa pakai 2B dan mekanik, cukup 2B dan mekanik gitu ya.
Nah, di sini ada tambahan, ini penghapus seperti biasa ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau kelas gambar itu, kita harus bisa menghindari betul menghapus. Kenapa? Karena biar kita tuh nggak takut-takut nih. Takut salah nanti, takut apa gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita harus menjauhi si penghapus ini. Gitu. Tapi kalau misalnya buat pemula, nggak apa-apa, kita masih menggunakan menghapus. Terus saya juga punya penghapus yang seperti lipstick ini ya. Ini gunanya nanti buat menghapus yang bagian-bagian detail gitu ya. Nanti teman-teman akan saya perlihatkan. Nah, lalu saya menggunakan pensil arsir ya. Mungkin teman-teman yang belum punya nggak apa-apa. Sebetulnya pensil arsir ini bisa diganti dengan cotton bud ya, atau kapas atau tisu atau boleh jari tangan sendiri gitu ya. Sebetulnya menggambar itu tinggal bagaimana skill kita, bagaimana kita menangkap gambar, terus bagaimana kita menuangkannya ke dalam sebuah kertas gitu ya. Nah, teman-teman di sini boleh kalau mau nyalain video ya, mungkin saya bisa lihat teman-teman lagi ngegambar apa enggak gitu ya. Nah, hari ini sebelum saya mulai kita gambar mungkin boleh dilihatin dulu videonya apa udah siap dengan alat gambarnya, mungkin nanti kita akan gambar bareng. Terus kalau misalnya mau tanya langsung silakan dibuka audionya, videonya biar saya bisa tanggapin langsung. Kira-kira seperti itu. Halo Kak Ferin, Kak Marisa, terus Kak Kurnia, Kak Teresia, Kak Erlin, Kak Indah, Kak Johana, Kak Meliani, Kak Hairunis, Kak Azizah kali ya, sama satu lagi SDN Kadipaten Majalengka ya. Boleh teman-teman kalau misalnya berkenan membuka video dan audio kalau misalnya nanti ada pertanyaan. Oke. Nah, saya akan mulai langsung aja. Sore hari ini saya akan mengajarkan teman-teman untuk bagaimana sih cara membuat mata gitu ya. Mungkin selama ini teman-teman membuat mata itu ya ya bulat, terus ada lengkungan itu seperti itu ya. Sebetulnya nggak ada harus teori seperti ini enggak, tapi semua balik lagi kenyamanan kita seperti apa. Terus tangan kita terbiasa atau enggak membuat lingkaran, menarik garis, mengarsir gitu, seperti itu. Ya, kalau teman-teman udah pin bagian kelas gambar, boleh dilihat ya. Kita akan membuat gambar mata ya, gambar mata. Nah, di sini teman-teman boleh menggunakan mekanik atau 2B. Cuman saran saya kalau teman-teman belum terbiasa menggunakan 2B, itu jangan terlalu ditekan. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya terlalu ditekan 2B-nya, maka nanti ketika ada kesalahan itu menghapusnya sulit dan dia akan meninggalkan bekas. Ya, karena yang meninggalkan bekas itu nggak enak. Begitu ya, kira-kira Kak Tintin ya. Ya, oke. Nah, saya akan coba membuat mata dulu ya, mata. Nah, biasanya kan teman-teman kadang-kadang membuat mata, ada yang mulai dari sini ya. Ada yang buat mata gini. Ya. Mungkin teman-teman bisa melihat ya. Sorry, oke. Gini. Terus ada juga, ini mungkin kebiasaan orang-orang yang mungkin, atau pemula yang membuat mata itu seperti ini gitu ya. Membuat mata seperti ini ya, bulatan. Nah, tapi sebetulnya kalau teman-teman mau ambil step by step-nya, teman-teman bisa mulai dengan membuat lingkaran dulu ya. Nah, lingkaran ini kalau teman-teman nggak terbiasa membuat sebuah lingkaran yang sempurna, nggak boleh digini-giniin ya, buat sebagai garis bantu. Cuman kalau misal sudah biasa, teman-teman akan bisa langsung membuat seperti lingkaran. Bahkan untuk di kelas gambar itu sendiri biasanya kita akan belajar membuat bagaimana membuat lingkaran yang sempurna. Ya, walaupun sebetulnya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, ya. Oke. Nah, setelah kita dapat segitiga ini ya, teman-teman. Segitiga ini. Nah, kita boleh tarik garis di tengah-tengah ya. Garis di sini ya. Nah, kita akan buat garis di sebelah kiri dan sebelah kanannya sama diameter panjangnya dengan yang ada di diameter yang di lingkaran seperti ini ya. Anggaplah kira-kira segini. Berarti kira-kira segini lah ya. Nah, lalu apa sih step berikutnya Kak? Gitu ya. Nah, ini kita bisa tarik dulu. Kita tambah lagi garis di sini 1 2 di sini ya. Ini nanti gunanya untuk membuat kelopak ya. Mungkin teman-teman yang udah biasa membuat mata atau mungkin
ada juga orang yang udah mahir, dia nggak perlu pakai garis bantu ini. Dia juga nggak perlu membuat lingkaran dulu, bahkan bisa langsung. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana kita juga membuat langsung tanpa pakai step by step ini. Cuma ini biasakan untuk pemula karena ini kan kelas kelas menggambar ya. Maka saya akan ajarkan bagaimana membuat mata ya. Nah, setelah kita tarik garis, kita akan membuat akan menarik garis ke sini. Tapi jangan sampai keluar dari si segitiganya ya. Teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman harusnya bisa lihat sampai ke sini. Nanti saya juga akan bikin garis di sini sebagai garis bantunya ini. Ya. Nah, ini buat apa gunanya? Buat nanti kita bikin kelopak. Kita bisa tarik garis. Ya. Ini juga bisa kita tarik ke sini. Oke. Nah, sekarang kita udah punya polanya nih. Ya. Lalu setelah itu kita udah tarik lagi garis dari sini. Ya. Tarik sini, ya. Ini baik lagi teman-teman ya, ini hanya step by step. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa menggambar dengan langsung gitu ya, atau bisa ada juga yang memulai dari sini, ada yang memulai dari sini, itu terserah, balik lagi. Nanti kalau kita kelas, jadi saya akan memberitahukan bagaimana step by step-nya. Nanti buat teman-teman yang mau tanya, Kak, saya kok nggak bisa bikin garis yang sempurna atau bagaimana, silakan ya dibuka dia audionya, biar kita sama-sama belajar nih di sini. Jadi jangan sampai takut-takut buka audio, buka video, karena pun saya pun masih belajar dari teman-teman. Teman-teman bisa ambil ilmu sedikit dari saya. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, ya kita akan mulai membuat. Ini kan kita udah dapat nih bentuk mata ya. Ini kita udah dapat kelopaknya juga. Nah, kita akan coba bikin bulatan lagi di sini, di tengah-tengah ya. Ini diperkirakan saja, kalau teman-teman nggak bisa memperkirakan, ambil tengah-tengah garis ini ya, dibikin bulatan lagi di tengah. Lalu kita kasih garis juga di sini ya. Ini untuk nanti biasanya untuk kayak kalau misalnya mata kita kan suka kena cahaya atau apa, itu untuk biar terlihat lebih natural gitu ya. Nah, di sini saya akan arsir ya. Akan saya isi ini lingkaran, saya akan isi, nanti lama-lama dia akan menjadi sebuah mata, gitu ya. Teman-teman bisa lihat, ini udah baik lagi ya teman-teman, kalau misalnya nggak terbiasa memegang pensil, jangan sampai teman-teman ditekan ya, jangan sampai ditekan nulisnya menggambar apapun gitu ya. Kalau apalagi dalam bentuk sketsa, jangan sampai ditekan. Jadi buat teman-teman mungkin nanti mau ngajarin adiknya atau ngajarin ponakannya buat gambar, jangan ditekan. Karena buat sketsa itu, dan biasanya juga kan kalau ditekan pasti dia akan nggak bagus jadinya gitu ya. Nah, jadi biasakan megangnya seperti ini. Jadi biar kita bisa mengira-ngira kira-kira kekuatan tangan kita nanti begitu menyentuh paper, begitu menyentuh sketchbook itu seperti apa ya. Ini sudah ya. Kita sudah punya ini ya, kita sudah punya. Ini kita kasih garis dulu di sini ya. Oke. Nah, ini kita coba arsir, tapi arsirnya seperti ini. Kita mengikuti polanya si lingkaran. Ya. Jadi kita giniin. Kita kasih ini dulu. Ya. Oke. Oke. Ini kanan nggak ditekan, jadi kita kalau misalkan ada salah ya, kita bisa lebih gampang untuk menghapusnya ya. Oke. Nah, ini kita bikin garis bantu dulu seperti ini. Karena kan di mata kita ada kayak pupilnya gitu ya. Nah, kita ambil seperti ini. Ya. Oke. Nah, ketika sudah ya, ini kita coba pertajam lagi. Kan kita udah punya polanya nih. Kita udah punya polanya, kita pertajam, tapi jangan sampai kita tekan. Oke. Gimana teman-teman? Ada Nur Fatika, ada Azahra, Erlin. Boleh saya lihat gambar yang kamu bikin? Silakan, kalau nggak mau liatin mukanya, liatin gambarnya aja nggak apa-apa. Oke ya.
Nah, ini saya udah pakai pensil mekanik. Nah, untuk Oke, Kak Tintin udah bikin matanya tuh. Yo. Kira-kira teman-teman lain, Kak Johana mungkin mau liatin. Halo Kak Jo. Kak Tintin, selamat berjuang membuat mata ya. Oke, saya udah menggunakan pensil mekanik. Nah, sekarang saya karena saya butuh untuk mempertebal, saya akan menggunakan pensil di atasnya mekanik. Teman-teman boleh pakai 2B ya. Kalau punya 2B boleh pakai 2B. Ya. Untuk teman-teman yang enggak untuk teman-teman yang lagi belajar sama-sama juga ya, kita kan kelas gambar, jangan malu-malu karena saya akan memberikan apapun yang saya bisa buat akan saya kasih ke teman-teman semua. Gimana sih cara menggambar yang baik itu, menggambar yang biar bisa jadi itu ditebelin Kak. Iya betul ditebelin. Jadi tadi udah pakai 2B nggak ditekan, boleh 2B-nya agak ditekan dikit buat mendapatkan tekstur pupilnya lebih terang lagi, lebih kontras lagi ya. Coba boleh. Nah, setelah kita main di bola mata, kita coba tebelin lagi di bagian atas sini ya. Oke, atas sini. Kita tebelin pakai gini. Terus kita arsir lagi, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Jadi kita arsirnya itu lebih kayak dari atas. Jadi polanya agak cekung gitu ya. Biar mendapatkan isi dalam bola mata kan sukanya agak cekung gitu ya. Kita bisa pakai begitu. Sudah sini juga sama. Nah, di ujungnya kita kasih seperti ini dikit ya. Karena kan ujung mata kita yang ini nggak runcing kayak gini ya. Nggak runcing kayak gini nih. Ya. Kita harus kasih sedikit, nah seperti gini. Ya. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa arsir di sini ya. Arsir. Sama arsirannya kayak tadi. Nah, ini saya udah mulai jadi nih. Kita udah bisa melihat mata nih. Mata yang udah mulai kelihatan natural ya. Kan kita kan mau gambar. Masa sih kita mau gambar matanya kayak gini aja gitu ya. Kadang-kadang kan kita buat mata, terus kita gini-giniin ya. Ya. Ini mungkin kebiasaan kita gambar, mungkin nggak salah sih sebetulnya, nggak ada yang salah karena di dalam dunia dunia seni itu nggak ada yang salah. Yang hanya ada bagus atau nggak bagus ya. Tinggal kita bandingkan aja kalau kita gambar seperti ini dengan gambar seperti ini, kira-kira mana yang lebih enak dilihat. Kalau kita bicara salah atau enggak, ini bukan matematika yang 1 tambah 1 2, tapi ini adalah ketika 1 ditambah ini, 1 tambah 1 ini apakah bagus apa enggak. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman bisa bandingin kan, kita semua punya indera penglihatan atau indera peraba atau indera perasa yang kita bisa rasain, nggak cuma kita lihat yang mata, rasain kira-kira mata yang enak dilihat itu seperti apa sih ya. Oke, kita sudah punya gambar mata ya. Terus saya coba kasih jarak di sini ya, di mata bawah. Karena kan suka ada jarak mata kita di sini ke sini yang buat kasih highlight-nya, ibaratnya kayak nanti cahayanya jatuhnya di mana. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini di sini saya coba menggunakan pensil arsir ya.
pensil arsir ya, teman-teman bisa menggantinya dengan cotton bud atau pakai jari kelingking boleh, atau pakai tisu, pakai kapas ya. Itu gunanya untuk blending ya, untuk blending yang udah kita garis di sini tadi, udah kita arsir di sini tadi. Biar dia lebih halus ya. Untuk teman-teman yang nggak punya ini, boleh digunakan, boleh ganti dengan cotton bud ya. Jadi jangan sampai karena kita nggak punya ini kita jadi malas berkarya, enggak. Kita bisa mengganti ini dengan apapun, dengan cotton bud, dengan jari tangan kita sendiri, dengan apa, dengan kapas, dengan tisu, dengan apapun ya. Selama bisa ngeblend, bisa membantu kita untuk blending si arsir yang kita bikin, ya. Oke. Nah, kalau udah di blend ya, teman-teman bisa dicoba diterangin lagi dengan pensil yang lebih tebal, entah itu 5B, 7B, atau 8B ya. Terus ada yang nanya, mungkin ada yang Kak cuma bikin mata aja bisa menghabiskan waktu setengah jam sendiri gitu ya. Kelas kita sendiri aja sampai jam 5 gitu ya, tapi bikin mata aja dari nggak kelar-kelar gitu ya. Ini kan namanya juga kita belajar ya. Tuh Kak Azizah udah mulai jadi tuh kelopak matanya. Ya. Ya, bagus ya Kak Azizah. Ada lagi yang mau liatin, mungkin mau sharing ke kita semua yang udah pernah kita kerjain ya. Nah, ini kan cara step by step-nya tadi ya. Oke, kita udah dapet gambar ini. Nah, terus gimana Kak kita bikin bulu mata ya, eyelash ya. Nah, kalau bulu mata sebetulnya salah nggak sih Kak kalau kita langsung gini? Ya. Sorry, gini. Salah nggak? Nggak salah, tapi kelihatannya jadi nggak bagus gitu ya Kak. Tapi kalau kita mulai dari sini ya, kita akan bikin yang gini. Kita bikin kayak apa ya? Kayak gigi ya. Gigi dari kelopaknya itu. Nah, kita pakai pensil mekanik lagi. Kenapa sih kita balik lagi ke pensil mekanik? Karena ini adalah pensil yang gampang banget dihapus. Jadi kalau kita pun salah, kita bisa hapus ya. Kita bisa hapus tanpa harus meninggalkan bekas ya. Jadi di sini kita bisa mulai kita pakai kita bikin seperti ini tadi yang saya bilang ya. Coba ini. Jadi di sini kelopak itu kita bikin seperti ini. Boleh nggak kalau langsung gini Kak? Ya boleh aja, selama kita udah terbiasa sih nggak masalah gitu ya. Tapi ini karena kita membuat dari awal ya, jadi kita akan coba membuat seperti ini. Jadi nanti kalau kita buat seperti ini, kita tinggal tarik garis gini. Ya, sisanya tinggal kita perbaiki ya. Tinggal kita tambahkan kecil-kecilnya kan, karena kita bulu mata kita kan nggak semuanya sama tingginya, sama besar panjangnya. Ini bisa kita seperti ini. Ya, maka dia lebih kelihatan bulu mata yang natural gitu ya. Nah, kita coba aplikasikan ke mata tadi yang udah kita arsir ya, teman-teman ya. Nggak perlu tebel-tebel ya. Kita cukup bikin seperti ini. Ya. Nggak perlu tebel-tebel, yang penting kita kelihatan mana sih garisnya. Ya. Oke, ini kita udah dapat garisnya nih. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, nggak kelihatan. Oke. Nah, kalau udah, ya, ini tadi seperti ini ya teman-teman ya, nanti tinggal kita sempurnakan gitu ya. Jadi kan dari sini nih, oke kita tarik garis sini. Oke. Oke, ini kita punya udah bulu mata yang masih masih jarang-jarang ya. Jadi Kak Erlin udah liatin, thank you Kak Erlin. Jadi Kak Erlin saya lihat gambar matanya cukup banyak ya. Nah ini kita udah punya basicnya, basic bulu matanya. Nah sisanya apa? Kita tinggal sempurnakan lah ya. Kita tinggal pertebal.
Karena kan bulu mata kita tuh nggak semuanya sama rata ya tingginya ya. Kalau yang natural. Sama halnya dengan di sini, kita tinggal tarik. Jangan lupa ya, tadi kita ada di sini pasir putih ya. Gunanya untuk apa ya? Tadi untuk mata kita, kan ada ininya, ada bawahnya tuh. Oke. Oke, sekarang kita punya mata. Udah pakai pensil mekanik, kita sempurnakan lagi di pakai pensil yang lebih tebal. Ya. Kita sekarang udah punya mata nih ya. Tinggal nanti sesuai selera ya, kira-kira bulu mata orang yang akan kita bikin ini tebal apa enggak, atau tipis atau enggak, panjang atau pendek, itu tinggal kita bagaimana. Misalnya kayak saya pengen gambarin matanya Ferin, saya pengen gambarin matanya Aziza, tuh bagus tuh ya. Oke, itu Kak Aziza arsirannya udah bagus, matanya udah mulai kelihatan ya, sudah terlihat cahaya matanya sudah terlihat ya. Mungkin kakak-kakak yang lain di sini, teman-teman yang lain di sini mau dibuka buka videonya boleh ya. Kak Erlin juga mungkin ya. Nanti mungkin ada satu orang yang terbaik yang gambarnya mungkin lebih bagus ya, lebih bagus daripada yang lain, atau yang lebih lebih terlihat natural matanya. Mungkin saya akan kasih hadiah, tapi hadiahnya nanti akan saya infoin ke adminnya SLA Academy, tapi rahasia. Ya teman-teman ya. Kak Ferin coba lihat matanya, wow, cool. Kak Indah juga. Oke, coba saya mau minta pendapat teman-teman ya. Itu Kak Tintin, wow, Kak Tintin matanya udah bagus tuh. Ya, oke. Kak, itu yang SDN Kadipaten. Oke, itu Kak siapa saya panggilnya boleh ya, kakak saja ya. Itu matanya juga mungkin bawahnya terlalu tebal ya Kak, bisa nanti dikurangin. Kak Indah juga bagus ya, nanti ada yang bagus nanti akan saya kasih hadiahnya itu nanti teman-teman akan tahu di grup ya. Boleh nanti hasilnya ini di share ke grup ya, ke grup yang akan admin SLA Academy. Nanti akan saya pilih salah satu, entah itu nanti hadiahnya saya gambarin mukanya, atau mungkin hadiahnya saya kasih apa gitu ya, nanti akan kita infoin kalau saya udah mengumumkan nanti ya. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen dapat hadiah dari saya mungkin, atau mungkin saya digambarin sama teman-teman ya, itu boleh. Mungkin Kak Tintin mau gambarin saya Kak. Oke, dah teman-teman ya, kita udah di sini, udah di mata ya. Oke. Mungkin kita bisa sempurnakan lagi si matanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bikin Wah, Kak Aziza udah bikin rambut nih. Ya, kita masih mau alis. Kak Aziza keren. Oke. Kita coba tarik garis ya buat gambar si alis ya. Nah, dari sisi sini ya. Jangan sampai terlalu jangan sampai terlalu jauh jaraknya, karena kan antara mata kita sama alis kan jaraknya nggak sampai segini gitu ya. Nanti baru kita giniin. Oke. Jadi sorry kena yang coret-coretan, nggak apa-apa. Nah, kita mungkin bisa arsir dulu, diisi dulu ya, alisnya seperti apa. Oke. Nah, ini balik lagi ya alis. Kalau alis teman-teman boleh
mau alisnya tebal, mau alisnya modelannya banyak bulunya ya, mau banyak apa namanya banyak rambutnya, atau mungkin kayak di sulam itu terserah. Tapi ini yang penting kita dapat polanya ya. Jadi bikin alis itu ya kalau misalnya kita dari kiri kita tarik aja gini, terus kita gini. Nah, nanti kita tinggal isi ya. Kita tinggal isi dulu. Kita isi dulu dengan arsiran ya. Nanti baru kita, tapi pelan-pelan ya, jangan sampai ditekan. Kenapa nggak boleh ditekan? Tadi balik apa? Seperti yang saya sudah bilang, karena nanti kalau kita melakukan kesalahan, itu bisa kita atau melakukan nggak tepat nih, terlalu tebal nih, kita bisa apa namanya hapus, atau kita bisa timpa dengan yang lebih tebal ya. Nanti baru di sini kita kasih rambutnya ya. Untuk rambut ya sama halnya seperti kita tadi mengarsir si bulu mata ya, pelan-pelan. Karena kan bulu mata kita ya, kalau bulu mata alis ya, kan alisnya dari sini tuh ya, makin ke sini makin kayak celurit ya, agak runcing gitu ya. Bisa kita tarik gini ya, nanti kita gini, kita balikin. Karena alis kita kan begini-begini ya, enggak yang semuanya gini-gini ya, gini-gini diagonal-diagonal gitu ya. Jadi bisa kita, nah kadang-kadang suka ada alis orang yang ada ininya ya, ada ada dikit-dikit bulu-bulu gitu. Nah itu bisa kita gunakan di sini ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang biasa gambar alis di muka ya, yang biasa pakai pensil alis, mungkin dia bisa bisa menggambar alis juga di kertas kali ya, yang biasa bikin alis mungkin ya. Nah, cuman kebalikannya, kalau saya bisa menggambar alis di paper, tapi saya nggak bisa gambar alis di muka saya sendiri. Gitu. Jadi kalau teman-teman bisa semua ya itu lebih bagus ya, karena jadi bisa lebih bisa rasain, kalau alis saya tuh biasanya gini-gini saya gambar di muka, tapi kalau ketika saya kan kalau di muka tangan kita begini, tapi kalau di paper tangan kita begini. Nah, gimana cara kita membuat itu semua jadi lebih natural ya, karena kita kan nggak mungkin juga tuh kalau teman-teman menggambar alis terlalu tebal atau terlalu lebar ininya thick ya, ketebalannya terlalu lebar gitu ya, atau mungkin terlalu panjang sampai sini atau terlalu sampai sini, kan lucu ya. Sama halnya dengan kita membuat di kertas gitu ya. Oke, kita sudah dapat gambar. Oke, ini saya mau hapus dulu yang gambar di sini. Sebenarnya nggak masalah. Oke, kita sudah dapat mata dan si alis ya. Coba, boleh saya lihat teman-teman semua di sini sampai alis ada yang udah selesai? Ada yang mau liatin ke saya? Mungkin liatin juga ke Kak Tintin mungkin? Wah, Kak Ferin ya, bagus tuh alisnya. Mungkin bisa ditambahin lagi Kak rambut-rambutnya. Cool. Kak Tere juga, wow. Tapi Kak Tere mungkin itu di sininya terlalu panjang ya. Bisa dihapus dikit yang bagian celuritnya. Apa sih namanya ini? Bagian yang runcing ya, mungkin dihapus dikit ujungnya biar nggak terlalu panjang. Oke. Thank you Kak Tere. Kak Indah juga, wow. Wow, Kak Aziza udah bikin rambut nih. Cool. Siapa lagi yang mau liatin? Tadi siapa ya? Kak Ferin ya yang buka kamera ya. Kak Aziza silakan dilanjutkan. Wow, keren. Oke ya. Kalau udah ya, kita kan udah gambar si alis. Udah gambar mata, udah gambar alis. Sekarang kita coba ke hidung ya.
kita sebelum membuat tampak samping, tampak belakang, tampak manapun gitu ya, kita harus tahu dulu struktur awal di wajah depan seperti apa ya. Nah, ketika saya pakai pensil mekanik lagi ya. Oke, sebentar saya mau kasih arah ke teman-teman biar oke ya. Begini. Ini saya tarik dari sini ya. Kita mau bikin hidung dari depan ya. Teman-teman boleh mulai dari sini ya. Terus kita kasih gambar sini ya. Nah, ini teman-teman boleh gambar dari sini dulu nih. Kita bikin bulatan di sini. Ini setelah kita tarik garis di sini ya. Nah, teman-teman boleh kasih garis ya. Kira-kira bisa ini ya, bisa dilihat ya. Nih. Jadi kita dapat alis, dapat mata, bulu mata. Ini masih step by step ya. Maksudnya masih kasarnya gitu ya. Segini aja kasar kita udah bisa melihat, oh ini bentuk mata, oh ini bentuk alis, oh ini bentuk hidung, oh ini bentuk bulu mata gitu ya. Coba bayangin kalau kita sering-sering melatih. Bahkan untuk seorang seniman, seorang artis ya yang bisa seorang pelukis, untuk menggambar bagian mata sini ke sini ya, itu untuk dia bisa menjadi betul-betul apa ya, betul-betul realis gitu ya, itu bisa menghabiskan waktu 5-6 jam. Arsirnya tuh betul-betul berkali-kali ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, kita udah punya ini ya. Sekarang kita kasih lubang hidungnya. Lubang hidungnya teman-teman boleh dibikin seperti ini dulu ya. Gini. Karena kan lubang hidung kita kan kalau misalnya kita bikin gini kan enggak ya. Karena kalau kita dari depan, lubang hidung kita akan ada kayak bawah gini ya. Apa agak lekukan gitu ya. Kalau kita hidungnya seperti ini, bulat depan kita bikin seperti ini, maka hidung kita akan seperti ini. Nah, begitu ya Kak Tintin ya. Hidungnya nanti segini kan nggak lucu ya. Oke. Nah, balik lagi ke gambar kita yang tadi. Kita kasih ini di sini ya. Nah, teman-teman kalau udah tadi bikin garis yang ini ya, tadi bikin bulatan, ini tujuannya untuk mempermudah teman-teman membuat keseimbangan si hidung kita. Nah, untuk bagaimana kita bikinnya, dia apakah mancung, apakah dia agak lebar, apakah dia agak bagaimana, itu balik lagi teman-teman. Terserah bikinnya seperti apa. Nah, kita ulangin hal yang sama di sebelah kanan ya. Terserah teman-teman lubang hidungnya mau sebesar apa, yang penting jangan sampai dia bulat seperti ini ya. Jangan sampai dia bulat. Jangan sampai bulat gini isinya. Karena kalau bulat itu nantinya jadinya nggak natural ya. Oke, kalau sudah kita bisa tambahkan ini di bawah, kita agak runcingkan di bawah karena kan hidung kita tergantung ya. Tadi balik saya bilang apakah dia ada di sininya atau dia bentuknya bulat. Tapi saya pengen hari ini saya akan bikin agak mancung ya. Nggak mancung banget, tapi agak mancung. Oke, kita sudah punya basicnya si hidung. Tinggal kita pertegas garisnya. Oke. Kalau sudah, ya. Dia nih kalau untuk mata sebelah kanan, teman-teman bisa ulangi tadi step-step yang ada di sini tadi ya. Mungkin teman-teman mau ulangi sampai nanti kelas kita selesai pun nanti tinggal di-share ke grup adminnya SLAA ya. Untuk untuk nanti akan saya lihat mana sih yang terbaik dari yang terbaik nih ya. Teman-teman semua udah terbaik bikin gambarnya, tapi saya akan pilih satu yang terbaik untuk saya dapat kasih hadiah. Oke. Oke, ini sudah kita dapat hidung ya. Kita sudah mulai dapat bentuk hidung si yang punya mata ini ya. Oke. Ini saya pakai pensil mekanik, saya balik lagi pindah ke pensil 2B atau 3B boleh ya. Untuk membuat arsirannya. Ya. Saya mulai arsir dari sini. Karena kan hidung kita di sini kan, nih kalau kita lihat ya, hidung kita di sini ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya di sini, ya. Makanya kenapa kalau makeup
artis ya. Kalau misalnya biar agak kelihatan mancung, dia akan kasih highlighter ya di sini yang lebih terang untuk mempertajam mempertajam hidung kita, gitu ya. Gitu. Oke. Kita sudah punya arsir sini. Oke. Nah, saya juga mulai arsir di bagian sini karena hidung kita kan di sini ada ada garis juga ya. Ada garis yang bisa kita bisa kita bikin efeknya gitu ya. Kita akan gambar garis di sini. Sekaligus saya mempertebal si lubang hidungnya. Nah, untuk arsir boleh makin ke sini makin halus ya, makin sebelah kiri makin halus. Oke. Nah, saya balik akan memanfaatkan pensil arsir saya. Nah, teman-teman boleh pakai cotton bud, pensil atau jari tangan. Kalau jari tangan, teman-teman bisa seperti ini ya. Paling ininya hitam. Kotor itu bisa dihapus, nggak masalah. Karena kalau misalnya kita mau menjadi seorang bekerja di bidang seni ya, itu tangan kotor, hidung hitam-hitam itu udah biasa. Ya, apalagi ini baru pensil. Bagaimana kalau nanti kita menggunakan cat? Ya, mungkin nanti akan ada kelas gambar menggunakan watercolor ya, atau misalnya akrilik, itu bisa aja. Nanti akan tergantung nanti SLA Academy akan kelas apa. Teman-teman boleh ikutan untuk menambahkan meningkatkan skill gambar atau skill yang lain-lain ya yang bisa teman-teman lakukan ya. Kita ikutin dalam sela-sela waktu kesibukan. Oke, kita sudah arsir. Ini saya mau hapus dulu dikit karena terlalu tebal. Oke, teman-teman boleh ikutin ya. Mau pakai pensil, mau pakai mau pakai jari, mau pakai cotton bud, itu terserah. Yang penting kita udah dapat polanya. Oke. Oke, kita sudah dapat bentuk hidung kita seperti ini. Nah, ini nanti karena kita kan waktu kita terbatas ya. Jadi teman-teman bisa nanti lanjutkan di sebelah kanannya sama step-stepnya tadi dengan yang ada di sebelah kiri ya. Nah, kita sudah punya bentuk hidung ya. Bentuk hidung. Nah, tadi seperti saya bilang ya, bagian tengah sini ya, bagian sini itu teman-teman kasih highlight. Maksudnya jangan diarsir full ya. Karena hidung kita di sini pasti yang untuk melihat dia kelihatan biar dia kelihatan lebih mancung gitu ya. Gitu. Teman-teman untuk mau yang pengen beli pensil arsir ini bisa ada di e-commerce ya, di Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Tinggal di keywordnya adalah pensil arsir atau Darwin pensil ya, atau blending pensil juga ada. Tapi bisa pakai pensil arsir juga ada pada keluar itu. Oke. Nah, saya akan mempertegas di bawah sini ya, karena di bawah hidung kita kan ada lagi-lagi ada jatuh bayangan ya. Di sini kita jatuh bayangan, maka di sini lebih gelap di bagian sini nih. Bawah hidung lebih gelap. Ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang setelah di hidung, kita akan masuk ke mulut ya. Nah, untuk menggambar mulut ya. Oke.
Ini kita hidung nanti kita sempurnakan setelah hidung, ya. Di mulut biasa kan kita ada nih apa namanya apa ya bilangnya ini ya Kak Tintin ya, garis mulut ya, yang di bawah antara hidung dan mulut. Yang ini nih, yang ada kayak cekungan di bawah ya. Nah, kita coba bikin, kita tarik karena ada di sini ya. Kita bikin seperti ini. Jaraknya jangan sampai terlalu jauh ya, jangan sampai di sini karena kan apa namanya jaraknya kan nggak terlalu jauh ya, kita kira-kira aja. Kira-kira ini hanya ya 1 cm, 1,5 cm bisa atau 1 cm boleh. Tergantung nanti teman-teman apakah dia hidungnya mancung atau gimana, itu kan balik lagi ke bentuk muka. Tapi saya di sini ambil jaraknya segini. Ya, setelah itu, nah Kak bikin mulut itu seperti apa? Ya, coba saya akan buat, saya pindahkan ke sini dulu ya. Bikin mulut itu apakah gini Kak? Kita bikin love ya. Kita gini. Salah nggak Kak? Lagi-lagi saya bilang nggak salah. Cuman nanti kita akan bandingkan mana yang kira-kira enak dilihat, mana yang kira-kira bagus atau enggak gitu ya. Teman-teman bisa bandingkan. Nah, caranya adalah teman-teman bisa mulai membuat apa namanya? Dua apa namanya? Kita mulai dari 2 lingkaran ya. 2 lingkaran, kemudian di bawahnya 3 lingkaran. Oke, sudah. Kalau kita sudah buat lingkaran, kita tarik di sini garis ya. Garisnya kita ikuti. Oke. Kalau sudah, kita tarik di sini. Terus kita giniin. Oke, teman-teman. Ada kesulitan sejauh ini? Sama, kita tarik juga garis ya. Nah, teman-teman bisa menilai kira-kira mana yang dilihatnya enak. Apakah sebelah sini, atau yang sebelah sini? Ya, mungkin dari 85% orang akan mengatakan ini yang lebih baik dibanding yang ini. Ya. Baik lagi, ini nggak salah. Ini bentuk bibir, tapi dilihatnya tidak seenak ini gitu ya, tidak se-catching ini ya. Maka kita akan aplikasikan yang ini tadi ke sini ya. Oke, karena kita udah punya pola tadi ya, ini bisa kita langsung aja. Kalau saya sih biasanya langsung. Ya. Tapi kalau teman-teman masih belum masih belum terbiasa ya boleh kita mulai dari apa namanya lingkaran ya. Saya udah ajarin awalnya seperti apa. Ya, sama halnya ya. Nah, kenapa saya bikin seperti ini? Karena bibir kita kan depan ini ada agak bulat ya. Nggak yang langsung begini kan ya. Nggak langsung seperti ini gitu ya. Nggak seperti ini, tapi dia lebih ada, apa sih namanya, kayak gini nih. Ada antara atas bawahnya gitu ya. Oke, kita udah dapat gambar mulut nih. Oke, mulut. Sekarang tinggal kita sempurnakan. Caranya gimana, Kak? Oke, kita udah tarik garis ini, kita akan mulai dari sama kayak tadi kita arsir Oh, tapi sebelum kita mulai di sini ya, saya akan mau bikin garis dulu di sini. Oke. Saya akan kasih jarak. Nah, cekungan yang ada di antara hidung dan mulut itu akan saya arsir lebih dahulu ya. Arsirnya seperti ini. Arsirnya tipis-tipis aja, jangan ditekan. Sekali lagi jangan ditekan. Karena nanti akan kita blend dengan jari ataupun dengan tadi pensil arsir ya. Nanti kita kasih jarak ya untuk memberikan kesan si garis bibir kita ini, gitu ya. Nah,
Setelah kita dapat polanya, teman-teman boleh blend, ya, boleh blend menggunakan tadi cotton bud yang tadi boleh ya, selama dia masih nggak terlalu hitam ya. Kita blend. Kita blend sampai ke hidung sebelahnya ya, hidung atas. Maka kita udah dapat si garis mulut yang ini, ya, garis mulut yang ada di sini. Ya, teman-teman kalau lihat bibir sendiri masing-masing ya, ada di sini nih. Ya. Kenapa saya kasih jarak? Sebenarnya bisa aja kita arsir terus kita menggunakan penghapus ini. Cuman kan untuk baik lagi karena kita mulai step by step, kita mulai dari situ dulu. Oke. Kalau udah, nanti kita sempurnakan lagi di akhir. Kita coba bikin arsir dulu si bibirnya. Ya. Arsir bibirnya kita tarik ke atas gini ya. Karena bibir kita kan ada garis-garis gitu ya. Jadi kita akan coba bikin tekstur si bibirnya. Oke, kita gambarnya ini dulu aja. Kita kasih polanya dulu aja, nanti baru kita rapihin ya di belakang. Setelah kita dapat polanya. Oke, sama halnya dengan di bawah juga, kita kasih pola ini, garis-garis ya. Pola lengkung garis-garis. Cuman pas di bagian garis bibir ini, kita lebih tebelin. Karena kan bibirnya tertutup nih. Beda hal nanti kalau kita gambar lagi berikutnya yang kelihatan gigi atau mungkin dia kasih bentuk mulutnya macam-macam gitu ya. Tapi ini kita ambil yang standar dulu. Oke. Oke, gimana teman-teman? Boleh dilihat? Boleh saya lihat hasilnya yang udah sampai ke bibir? Kak Erlin, wow, Kak Erlin udah bikin bibirnya tuh. Tinggal di ini ya, arsir ke bawah bagian kayak tadi kita bikin mata, kita masuk ke dalam, tapi kalau bibir kita atas-atas, bawah-bawah gitu ya. Kayak gini. Oke. Kalau sudah semua kita dapat polanya ya, kalau udah dapat seperti ini, teman-teman udah bisa mempertebal. Udah mulai kita agak tekan dikit, tapi nggak banyak ya. Tekan dikit, karena tadi kita bisa bikinnya doang ya. Tekan dikit. Nanti bisa kita blend lagi di akhir ya. Kita bisa blend di akhir. Karena kan bibir kita nggak flat ya. Kalau kita mau ambil tekstur bibir, kita bibirnya nggak flat. Terus biasanya juga di bibir kan ada ini nih, dagu ya, dagu. Tinggal kita mainkan. Oke, teman-teman yang lain gimana? Kak Tere, Kak Indah, Kak Shirley, Kak Zahra, Kak Tonggam mungkin. Kak Erlin, nggak apa-apa Kak. Aku dulu juga gitu, waktu gambar itu bikin bibir tuh ya kayak gini Kak. Bikin bibir gini, bikin mata ya cuman gini, ya. Ya cuma gitu doang gitu. Tapi lama-lama iseng, terus memang berkecimpung di dunia ini, ya akhirnya bisa membuat sebuah gambar seperti ini. Bahkan ini pun belum sempurna ya. Kalau kita lihat karena waktu kita terbatas, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya.
gambar saya dulu di awal mungkin nggak akan sebagus ini gitu ya. Mungkin Kak Erlin kalau misalnya ada waktu luang bisa ngabisin waktu atau misal sambil atau misalnya bisa apa sambil self healing itu bisa bakat gambar ya. Jadi jangan sampai malu, jangan sampai takut salah. Intinya di dunia apa ya, dunia kreatif ini ya, dunia desain, dunia seni itu nggak boleh takut salah. Karena nggak ada yang salah. Kita tuh hanya ada yang bagus apa enggak, efektif apa enggak. Gitu. Ya. Setelah kita dapat pola ini ya, kita boleh blend. Ya. Blend. Blendnya seperti ini atas bawah ya, biar dia lebih kelihatan teksturnya. Ya. Kak Erlin jangan malu-malu ya, maksudnya jangan Kak ini baru pertama kali gambar Kak, jadinya gambar sedetail ini belum detail Kak. Belum kita nambahin pori-pori wajah seperti apa itu belum, ini belum detail, ini hanya basic wajah kali ya. Yang mungkin biasanya kita sering lakukan, mungkin kadang-kadang iseng coret-coret kertas lagi meeting atau lagi dengerin guru atau dosen ngasih tugas gitu ya, bisa aja kita lakukan ini. Oke. Nah, kita bisa kita sempurnakan dengan pensil lebih terang. Tadi boleh 3B, 4B, ataupun 8B ya. Nanti baru kita kasih tekstur. Oke, mungkin Kak Johanna mau liatin lagi, Kak Marisa. Silakan Kak. Kak Erlin nggak apa-apa Kak, kalau misalnya jangan malu-malu. Saya juga awal-awal jelek kok gambarnya. Makanya masih jelek gitu ya. Masih jauh dari sempurna. Kita sama-sama belajar di sini. Baru belajar aja Kak Erlin udah bisa bikin gambar muka sesempurna itu gitu ya, bulatannya, bentuk matanya gitu ya. Jadi jangan sampai sungkan atau enggak malu jelek gitu, enggak ada yang jelek. Oke. Kita blend lagi. Ya Kak, ini sudah kita kasih supportnya. Ya Kak, beneran. Kakak kalau mungkin lihat gambar aku dulu ya, itu waduh, malu deh. Tapi ya itu, nggak ada yang namanya nggak berproses ya. Bahkan Indomie yang katanya instan pun, kita masih butuh masaknya, masih butuh kita siapin airnya, buka bumbunya, nungguin dia matang gitu ya. Itu katanya instan loh, padahal kita masih butuh proses. Apalagi ini gambar gitu ya. Dan pada dasarnya semua orang itu bisa gambar. Tinggal bagaimana melatihnya, mengasahnya menjadi sesuatu karya gitu ya. Karena kalau kita nggak latih, ya lama-lamanya cuma di situ-situ aja gitu, nggak ada apa sih yang kita capai gitu ya. Gambar itu nggak bayar kok. Kita punya kertas HVS yang sisa pun, punya pensil satu pun bisa jadi satu gambar, bisa jadi satu karya. Bahkan karena saya bisa gambar, saya bisa menghasilkan uang. Di samping saya bekerja, saya dapat tambahan uang gitu Kak Erlin ya. Jadi buat berlaku juga buat teman-teman lain yang mungkin emang entah di sini juga bidangnya, silakan saja, nggak ada yang salah. Selama kita mau mencoba, kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu. We'll never know until we try, ya. Oke,
buat teman-teman yang lain mau tanya, silakan mau langsung buka audio atau mau di kolom chat juga boleh. Sambil nunggu ini, ya, kita selesaikan wajah kita biar sempurna. Nah, untuk mengarsir pun kita jangan sampai terlalu tebal ya. Maksudnya jangan sampai ditekan karena kita butuh hitam-hitamnya sebagai tekstur kulit ya. Kita butuh hitam-hitamnya untuk tekstur kulit kita. Ayo buat kakak-kakak yang lain mau ditunjukin silakan. Biar Pak tahu mau saya kasih saran sedikit. Nah, ini bisa kita hapus untuk ambil ininya ya. Kayak kayak kita pakai lipstick kan suka ada mengkilap-mengkilapnya gitu ya. Highlight-nya gitu. Nah, kira-kira ini Kak hasil akhir ya, hasil akhir. Nggak akhir banget sih sebenarnya, kalau kita mau sempurnakan lagi masih bisa. Cuma karena kita terbatas oleh waktu, mungkin nanti di kelas berikutnya, kelas gambar kedua ya. Ketiga ada yang pertama itu introduction, ini kelas gambar pertama, nanti ada kelas gambar kedua, itu mungkin entah tentang apa lagi ya, akan saya share ke teman-teman. Apakah tentang, wah itu Kak Azizah udah bikin 2 mata tuh, saya masih 1 mata. Cool. Bikin mulutnya juga udah, wow keren. Ya, thank you Kak Aziza. Ada lagi yang mau share mungkin gambar-gambarnya ke kita semua? Kita hari ini udah banyak banyak belajar ya. Saya pun juga banyak belajar dari Kak Erlin tadi juga saya dapat saya ngasih sedikit sedikit energi saya lah biar Kak Erlin mau lebih lebih mencoba sesuatu lagi gitu ya, karena hal pertama itu pasti ada gagal, ada jelek atau apa, itu biasa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita hari ini gambar dari mata, alis, bulu mata, bola mata, hidung sampai ke bibir ya. Mungkin ke depannya kita bisa gambar bentuk tampak samping orang, atau mungkin kita bisa gambar pemandangan, atau menggunakan nggak pakai pensil lagi, udah mulai pakai kuas atau pakai digital. Itu nanti kita akan ada di kelas-kelas berikutnya. Mungkin teman-teman di sini yang pengen kelas lagi yang lain, silakan ikutin terus kelas-kelas yang udah kita nanti SLA Academy akan adakan ya, begitu ya Kak Tintin. Saya pamit undur diri, maaf kata bila ada kesalahan tadi, mungkin buat teman-teman semua kalau gambar saya juga atau ilmu saya sampaikan masih terlalu dikit ya buat teman-teman, mohon maaf, mungkin kita bisa ketemu di lain waktu di webinar berikutnya. Thank you Kak Tintin, thank you semuanya, selamat sore. Selamat sore Kak Yori, terima kasih banyak, seru banget bisa gambar bareng sore hari ini. Teman-teman kasih aplausnya dulu dong buat Kak Yori ya. Oke, mungkin aplausnya di tempat masing-masing gitu ya. Masih banyak, nggak nyangka banget aku yang nggak pernah gambar jadi tiba-tiba bisa menggambar mata, hidung, dan mulut gitu ya. Biasanya cuman garis-garis doang gitu ya, orang kurus gitu jadi orang. Tapi kali ini nggak nyangka banget bisa berhasil menggambar dengan cukup indah lah gitu ya. Wah, memuji diri sendiri jadinya jatuhnya ya. Nah, ini aku yakin juga teman-teman juga tadi ngelihat sih beberapa itu udah bagus-bagus banget dan kayaknya udah oke banget, udah cocok jadi pelukis sih kayaknya. Mungkin untuk membuat lebih seru lagi, boleh dong dinyalain videonya. Kita bisa foto bareng dulu sambil nunjukin hasil gambarnya tadi. Nih, aku juga tunjukin ya hasil gambar. Tuh. Mungkin teman-teman boleh nunjukin hasil gambarnya, boleh sambil ada mukanya juga boleh gitu ya. Oke, Kak Aziza, Kak Erlin, Kak Teresia, wah makasih banyak udah dibuka videonya. Kak Ferin,
Masih ada lagi yang mau ngebuka gambarnya. Jangan lupa juga nanti hasil gambarnya di-sharing ya di grup WhatsApp biar nanti bisa dilihat sama Kak Yori dan dipilih. Yang menang dapat hadiah kejutan surprise hari ini giveaway-nya. Oke. Nah, teman-teman udah siap ya untuk foto bareng kali ya dalam hitungan ke 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Sekali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Bentar ya. Mau lagi nggak? Oke, jangan lupa juga untuk ngisi link absen nanti juga di-share udah di di kolom chat nih teman-teman. Oke, makasih banyak udah bersedia ngedupin videonya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di kelas gambar ataupun kelas-kelas lainnya dari SLA Academy. Aku mewakili teman-teman di SLA mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah hadir. Selamat sore, sampai bertemu lagi. Dah. Terima kasih semuanya, kakak-kakak.